Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pembahasan tentang Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah puasa yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, khususnya umat Islam, untuk kembali kepada diri masing-masing, untuk mengenal kesunyian. Pembahasan kali ini kita membahas tentang sunyi. Kesunyian itu membuat kita kadang menjadi manusia atau pribadi yang tidak berguna, manusia yang kesepian. Sunyi dan sepi itu bahasa-bahasa yang seringnya identik dengan galau, identik dengan penderitaan, identik dengan hal-hal yang kita tidak ada kegembiraan di sana, tidak bahagia, tidak mempunyai teman, jauh dari keluarga. Bahasa-bahasa kesunyian itu identik dengan hal tersebut. Tapi hari ini bagaimana kita belajar dari Ramadan untuk memahami pentingnya kesunyian. Kalau hari ini kita disibukkan dengan berbagai macam berita, omongan orang, pandangan, ilmu dan sebagainya yang begitu luas, begitu ramai di jagat media sosial maupun secara real di kehidupan keluarga kita, di kehidupan kerjaan kita, di jalanan, klakson mobil, deru dan segala macam suara-suara itu. Manusia harus mempunyai waktu khusus untuk kesunyian, dan Ramadan mengajarkan kita untuk sunyi. Kalau kita sudah masuk kepada kesunyian, kita akan mempertanyakan diri kita. Kalau dalam bahasa istilah Jawa itu sangkan parang intu mati. Kita itu dari mana, terus kemana? Kalau kita sudah tahu kita itu dari mana, kita itu dari apa, siapa yang menciptakan kita, tujuannya untuk apa dan kemana kita akan kembali, maka hari ini kesunyian adalah hal yang mutlak kita butuhkan. Kita ngomong sana sini kepada orang lain, belum tentu itu membuat bahagia mereka. Mungkin juga omongan-omongan kita membuat hati saudara-saudara kita juga sakit hati, patah hatinya, tidak merasa nyaman. Maka hari ini diam, kesunyian adalah bahasa yang perlu kita ambil. Dari Ramadan lah, dari puasa inilah kita mungkin belajar untuk sunyi, untuk diam. Seperti halnya bunda kita Maryam, bahwasannya beliau pernah disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa, untuk tidak ngomong dengan orang lain. Karena isu waktu itu isu sangat marak di antara Bani Israel waktu itu. Maka Bunda Maria, kalau bahasa orang-orang Kristiani Bunda Maria, kalau orang Islam bilang Ibu Maryam, sehingga diabadikan dalam surat di Al-Quran. Itu ada puasa yang namanya puasa untuk tidak ngomong, tidak berbicara dengan orang lain. Dalam kesunyian itulah kita belajar bagaimana seorang ibu itu juga berpuasa, yaitu Ibu Maryam tadi berpuasa untuk tidak ngomong. Belajar dari situ, belajar dari Ramadan lah kita memulai sesuatu dengan hal kembali kepada diri kita. Kita kendalikan lagi, kita sunyikan lagi hal-hal yang riak, hal-hal yang bersifat omongan yang sangat tidak bermanfaat. Kita kembali lagi kepada hal-hal yang sunyi. Saya sedikit mencuplik seorang sastrawan yang tidak mau dipanggil sastrawan, yaitu Mbah Ainun Najib atau dipanggil Cak Nun pada umumnya. Tapi beliau senang sekali kalau dipanggil Mbah Nun. Beliau pernah menulis satu bait puisi yang cukup menggetarkan. Bagaimana seorang hamba itu punya hubungan vertikal yang sunyi dengan Tuhannya. Beliau menulis, yaitu
sebuah puisi yang berjudul Kesunyian. Tuhanku, berdekatankah kita sedang rasa teramat jauh, tapi berjauhkankah kita sedang rasa begitu dekat? Seperti langit dan warna biru, seperti sepi menyeru. Oh kekasih, kau kandung aku, ku kandung engkau, seperti mengandung mimpi terendam di kepala, tapi sayup tak terhingga, hanya sunyi mengajari kita untuk tak mendua. Puisi tersebut ditulis oleh beliau puluhan tahun yang lalu, yang sangat relate juga untuk hari ini. Bagaimana kesunyian itu atau sepi itu adalah cara seseorang untuk tidak mendua. Kalau kita punya pasangan lalu kita membelok atau selingkuh atau berbicara dengan pasangan yang lain, maka itu bukan sunyi, itu ngajak ribut, itu bertengkar, dan itu mendua. Sedangkan kita punya kekasih yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang disekutukan dan tidak mau disekutukan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih mendua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cinta kita masih dipertanyakan. Ramainya pikiran kita, hati kita perlu kita singkirkan untuk sunyi kembali dan menjadi pribadi yang hanya tujuannya kepada Allah. Karena sunyi mengajari kita untuk tidak mendua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.